namaku Dika. Aku seorang bartender di salah satu tempat hiburan malam yang bisa dibilang cukup dikenal di kawasan Jakarta Selatan. Tempat itu tidak terlalu mewah, tapi cukup ramai oleh pelanggan tetap, terutama pengunjung yang mencari hiburan, alkohol, dan perempuan. Cerita ini bukan soal pekerjaanku sebagai bartender, tapi tentang salah satu LC, Ladies Companion, yang bekerja di tempat itu. Namanya Rina. Dan setelah semua yang terjadi, aku bersumpah, aku lebih percaya pada dunia gaib dibanding dunia nyata. Karena Rina bukan hanya wanita cantik yang menggoda. Dia menyimpan sesuatu yang tak kasat mata. Sesuatu yang menyeramkan, yang mengubah seluruh hidupku. Awal mula Rina baru mulai kerja di tempat kami sekitar akhir tahun lalu. Wajahnya tidak terlalu mencolok pada awalnya. Cantik, iya, tapi bukan yang menonjol di antara puluhan LC lain. Tapi hanya dalam hitungan minggu, dia jadi pusat perhatian. Setiap malam, tamu-tamu berebut untuk duduk bersamanya. Bahkan tamu-tamu yang biasa pilih LC lain, tiba-tiba beralih ke Rina. Mereka rela antre, kasih tip besar, dan bahkan bawa hadiah mahal buat dia. Anehnya, semua itu kayak datang begitu saja, seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Dan yang lebih aneh lagi, aku mulai merasa tertarik padanya juga. Padahal aku nggak pernah campur urusan LC. Aku cuma kerja, ambil gaji, pulang. Tapi tiap kali Rina masuk ruangan, mataku seolah nggak bisa lepas dari dia. Senyumnya, suaranya, tatapan matanya. Semua terasa seperti racun manis yang pelan-pelan menggerogoti logikaku. Awalnya dia sangat ramah padaku. Sering ngobrol sambil nunggu tamu datang. Kadang curhat, cerita soal keluarganya di kampung, alasan dia kerja sebagai LC. Katanya, dia cuma ingin bantu adiknya sekolah. Ayah ibunya sudah meninggal, dan dia satu-satunya tulang punggung keluarga. Tapi lama-lama, sikapnya berubah. Dia jadi pendiam. Dikit-dikit menghindar. Kadang seperti melamun sendiri di pojokan ruang ganti. Dan aku, tanpa sadar, malah makin penasaran. Aku mulai perhatiin dia diam-diam. Makin lama makin jelas ada yang ganjil. Rina sering bicara sendiri saat di toilet. Aku pernah tak sengaja dengar, dia seperti sedang membaca sesuatu. Suaranya lirih, tapi nadanya seperti sedang merapal mantra. Aku juga pernah lihat lehernya memar, seperti bekas luka bakar kecil yang membentuk garis. Tapi waktu kutanya, dia langsung berubah dingin dan marah. Aku nggak suka orang usil, katanya sambil menatap tajam ke mataku. Tatapannya waktu itu membuat tubuhku menggigil. Seperti ada aura gelap yang menyusup ke dadaku. Puncaknya terjadi 2 minggu setelah itu. Salah satu LC, namanya Wulan, tiba-tiba histeris di ruang rias. Dia teriak-teriak, bilang ada yang menjerat lehernya waktu sedang ganti baju. Tapi saat kami semua datang, tak ada siapa-siapa di sana. Wulan panik, matanya merah dan tubuhnya gemetar. Tapi yang bikin semuanya lebih mencekam, dia menunjuk ke arah Rina dan teriak, "Itu dia. Dia kirim sesuatu. Dia pasang susuk." Aku tahu. Aku lihat wajahnya berubah di cermin. Matanya hitam semua. Rina hanya diam. Tapi kulihat dia tersenyum. Senyum tipis seperti mengejek. Sejak malam itu, Wulan tidak pernah datang lagi ke tempat kerja. Dan sejak malam itu pula, mimpi-mimpiku mulai dihantui. Hampir setiap malam, aku bermimpi berada di dalam ruangan gelap. Hanya ada satu lilin menyala, dan di hadapanku, Rina duduk telanjang, tubuhnya dipenuhi jarum-jarum emas yang menancap dari leher sampai ke pahanya. Dia akan membuka matanya perlahan, lalu berkata, "Kamu ingin aku, Dika? Ambil aku." Tapi bayarannya adalah nyawa. Aku terbangun dengan napas tersengal. Keringat membasahi tubuh. Tapi yang membuatku makin takut, jarum-jarum dalam mimpi itu mulai muncul dalam kenyataan. Suatu malam, aku lihat bayangan perempuan di dapur tempat kerja. Tubuhnya penuh jarum. Matanya hitam. Dia menatapku. Dan menghilang. Aku pikir aku mulai gila. Tapi kejadian-kejadian setelah itu membuatku yakin, ini bukan halusinasi. Petunjuk dari pelanggan lama suatu malam, seorang pelanggan lama yang biasa duduk di bar, Pak Rudi namanya, meminta bicara 4 mata denganku. "Rina itu bukan wanita biasa, Dik," katanya sambil menatap serius.
Dia pakai susuk. Tapi bukan susuk biasa. Dia pakai susuk pengasihan dari dukun Banyuwangi. Tapi bukan untuk cinta. Itu buat ngikat. Dan nyerap hidup orang lain. Aku tertawa saat itu. Kupikir dia mabuk. Tapi kemudian dia membuka ponselnya, menunjukkan foto lama. Terlihat Rina. Tapi jauh lebih tua. Di foto itu, wajahnya penuh luka-luka kecil. Ada jarum-jarum mencuat dari kulit wajahnya. Dan matanya, kosong. Itu foto 2 tahun lalu, waktu dia masih kerja di klub tempat teman saya di Malang. Semua LC di sana pindah karena takut. Ada yang gila. Ada yang hilang. Rina menghilang, lalu muncul di sini. Aku hanya bisa menelan ludah. Sejak malam Pak Rudi menunjukkan foto itu, pikiranku tidak tenang. Aku mencoba menyangkal semuanya, tapi semakin aku menghindar, semakin kuat bayangan tentang Rina menghantui hidupku. Malam-malamku tidak lagi damai. Mimpi buruk, suara bisikan lirih di kamar kos, bau bunga melati yang muncul tiba-tiba, semuanya seperti mengepungku. Dan entah kenapa, aku justru semakin ingin tahu tentang Rina. Aku tahu ini berbahaya, tapi aku merasa seperti ditarik. Seolah ada kekuatan dari dirinya yang memaksaku untuk terus mencari tahu. 2 hari kemudian aku kembali menemui Pak Rudi. Kali ini aku yang minta ketemu. Kami janjian di sebuah warung kopi dekat terminal Blok M, tempat sepi, jauh dari tempat kerja kami. Pak Rudi datang membawa map berisi beberapa fotokopi artikel lama, tulisan tangan, dan satu foto lusuh seorang wanita tua berpakaian serba hitam dengan sorot mata tajam. Itu yang ngajarin Rina, katanya sambil menyeret rokok. Namanya Mbah Sarmi. Dukun wanita dari kawasan Rogo Jampi, Banyuwangi. Dia terkenal karena susu pengasihan yang bukan buat memikat, tapi buat mengikat dan menyedot. Maksudnya menyedot apa? Tanyaku pelan. Energi. Umur. Kehidupan. Kau kira kenapa Rina kelihatan makin cantik tiap bulan? Dia menyedot vitalitas orang-orang yang nempel ke dia. Semakin sering seseorang berhubungan dengan Rina, baik fisik maupun batin, makin cepat hancur hidupnya. Aku hanya bisa diam. Nafasku berat. Ada yang kehilangan pekerjaan. Ada yang bangkrut. Ada yang bunuh diri. Bahkan ada yang tubuhnya membusuk padahal belum mati. Semua karena sudah terikat dengan susu pengasihan dari Rina. Pak Rudi lalu menyodorkan satu kertas, berisi tulisan tangan dengan tinta merah. Ini mantra panggilan. Tapi hati-hati. Kalau kau niat melawan, kau harus siap. Karena sekali kau buka jalur gaib ini, tidak ada jalan mundur. Aku pulang malam itu membawa mantra di saku. Dan di dalam hati, aku tahu, aku harus pergi ke Banyuwangi. Aku harus cari tahu sendiri apa yang terjadi. Aku tidak bisa hidup tenang kalau terus dihantui seperti ini. Perjalanan ke timur aku ambil cuti seminggu. Alasanku ke manajer, mau pulang kampung. Padahal tujuanku cuma satu, cari Mbah Sarmi. Setelah 2 hari perjalanan, akhirnya aku sampai di Rogo Jampi, sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran Banyuwangi. Aku bawa fotonya, dan tanya ke warga setempat. Awalnya tak ada yang mau bicara. Tapi setelah menyogok beberapa orang, akhirnya satu kakek tua bersedia menunjukkan jalan ke rumahnya. Kalau kau masih waras, pulanglah. Jangan macam-macam dengan perempuan itu, katanya sambil menunjuk jalan setapak yang menembus kebun pisang. Rumah Mbah Sarmi berdiri di tengah hutan kecil, rumah kayu tua dengan pagar bambu. Saat aku ketuk, tak ada jawaban. Tapi tiba-tiba pintunya terbuka sendiri, dan seorang perempuan tua muncul. Sudah lama tidak ada yang datang karena Rina, katanya, seolah tahu siapa aku. Masuklah, Dika. Aku tertegun. Aku tidak pernah menyebutkan namaku. Dalam rumah, bau dupa sangat menyengat. Dindingnya penuh dengan foto-foto wanita muda, sebagian wajahnya tertutup rambut. Di tengah ruangan, ada altar kecil berisi bunga 7 rupa, keris kecil, dan patung wanita setengah bugil. Mbah Sarmi duduk di depan altar, memejamkan mata, lalu berbicara dalam bahasa Jawa halus yang hampir seperti nyanyian. Rina tidak pernah kuat dari awal. Dia ingin disayang, disembah, dicintai. Tapi semua itu punya harga.
Aku hanya bisa menatapnya tanpa berkata-kata. Dia minta susuk pengasihan bukan untuk cari pasangan, tapi untuk jadi dewi. Di dunia malam, dia ingin jadi ratu. Susuk itu butuh tumbal. Dan tumbalnya adalah lelaki-lelaki yang jatuh cinta padanya. Tubuhku gemetar. Kau sudah terkena, Dika. Karena kau sudah memimpikannya. Itu tanda awal bahwa benih susuk sudah mulai tumbuh di dalam jiwamu. Aku menunduk, mencoba menolak semua yang kudengar. Ada dua jalan keluar, lanjutnya. Pertama, kau lari. Tapi kau akan terus dikejar. Kedua, kau lawan. Tapi untuk itu, kau harus siap kehilangan. Aku mendongak. Kehilangan apa? Apapun. Bahkan hidupmu. Dia lalu memberiku sebuah kantong kecil berisi jarum emas yang sudah dibungkus kain merah. Kalau kau lihat dia dalam mimpimu lagi, buka kantong ini dan bacalah mantra yang ada di dalamnya. Tapi jangan salah ucap. Kalau kau salah, kau yang akan terikat selamanya. Aku kembali ke Jakarta dengan hati yang berat. Tapi malam berikutnya, mimpi itu datang lagi. Rina duduk di altar, tubuhnya penuh jarum. Tapi kali ini dia menangis. Kenapa kamu ke Banyuwangi, Dika? Katanya lirih. Kamu pikir kamu bisa bebas dariku? Aku tidak mau kamu pergi. Kamu milikku sekarang. Lalu semua berubah jadi gelap. Aku terbangun dengan darah menetes dari telinga. Dan kantong kain merah dari Mbah Sarmi sudah terbuka di atas meja meskipun aku belum pernah menyentuhnya. Setelah malam itu, hidupku benar-benar berubah. Aku tidak lagi bisa membedakan mana mimpi, mana kenyataan. Kadang aku merasa sedang bekerja seperti biasa di bar. Tapi saat ku toleh ke kanan, Rina duduk di sudut ruangan. Tubuhnya telanjang, matanya meneteskan darah. Lalu tiba-tiba, dia lenyap. Aku jadi sering kehilangan waktu. Pernah satu malam aku merasa baru tidur jam 11, tapi saat membuka mata, jam sudah pukul 5 pagi. Tangan dan bajuku penuh tanah, seolah aku baru menggali sesuatu. Tapi aku tidak ingat apa-apa. Kantong merah dari Mbah Sarmi selalu kutaruh di saku jaket. Mantra di dalamnya sudah kupelajari setiap malam. Tapi aku masih belum berani mengucapkannya. Sampai malam itu. Malam Jumat Kliwon waktu itu malam Jumat Kliwon. Tempat kerja sedang ramai-ramainya. Musik keras, minuman berhamburan, para LC lalu lalang seperti biasa. Tapi entah kenapa malam itu terasa berbeda. Udara lebih dingin. Aroma bunga melati menyusup ke sela-sela parfum dan rokok. Rina malam itu mengenakan gaun merah darah. Matanya tampak hitam sepenuhnya. Tidak ada putih. Tamu-tamu di sekelilingnya terlihat seperti orang kesurupan, tertawa tanpa henti, mata kosong, tubuh lemah seperti tanpa tulang. Dan aku melihat semuanya dalam diam. Dari belakang bar, aku mulai membaca mantra dalam hati. Ya roh yang tertanam di balik daging, aku panggil namamu dengan nama leluhur. Lepaskan aku dari ikatan darahmu, kembalikan semua yang kau rampas. Dengan nama tanah, api, angin, dan air, saat mantra mencapai bait keempat, tiba-tiba listrik padam. Suasana klub gelap gulita. Musik berhenti. Hanya terdengar jeritan tamu-tamu yang panik. Dan di tengah kegelapan itu, aku melihatnya, Rina. Berdiri tepat di meja bar. Tapi wajahnya sudah bukan wajah manusia. Kulitnya putih pucat, bola matanya mencuat, dan dari mulutnya keluar jarum-jarum emas seperti taring. Aku sudah bilang, kamu tidak akan bisa kabur, suaranya parau, bergema seperti dari liang kubur. Aku gemetar. Tapi tanganku tetap menggenggam kantong merah. Dengan sisa keberanian yang ada, aku mengucapkan bait terakhir mantra keras-keras, meski suaraku nyaris tak terdengar karena tubuhku menggigil hebat. Tiba-tiba, cahaya merah menyala dari kantong itu. Sebuah sosok muncul, bukan manusia. Tingginya lebih dari 2 meter, tubuhnya api, tapi wajahnya seperti perempuan renta dengan lidah panjang menjulur. Makhluk itu berdiri di antara aku dan Rina, lalu menyentakkan tangannya ke arah Rina. Rina menjerit, tubuhnya terangkat ke udara. Jarum-jarum di tubuhnya mencuat satu persatu, lalu mencair menjadi darah hitam. Suara jeritannya menggetarkan ruangan, membuat semua orang pingsan, termasuk aku.
Bangun dalam kubur, aku terbangun dalam gelap. Bukan kamar. Bukan rumah sakit. Aku di dalam tanah. Benar-benar terkubur hidup-hidup. Tanganku bergerak liar, mencoba menggali ke atas. Tanah masuk ke mulutku. Aku teriak sekuat tenaga, meski suara hanya teredam dalam dada. Beberapa saat kemudian, aku merasakan cahaya dan udara. Ternyata aku dikubur di TPU kecil, tak jauh dari tempat kosku. Kuburanku tidak bertuliskan nama. Hanya papan kayu kosong. Tubuhku lemas. Tapi yang paling mengejutkan, di depan nisan palsu itu, berdiri seorang wanita muda, wajahnya mirip Rina. Tapi bukan Rina. Dia tersenyum, dan berkata, "Aku anaknya." Aku terguncang. Anak? Bagaimana bisa? Dia memperkenalkan diri sebagai Sekar. Katanya dia memang anak Rina, dari hubungan gelapnya dengan seorang dukun muda bertahun-tahun lalu. Tapi Rina menolak anak itu dan menyerahkannya ke Mbah Sarmi. Sekarang ibu telah kalah, katanya. Tapi susuk itu tidak hilang. Ia pindah. Dan aku adalah wadah barunya. Tubuhku gemetar. Aku mencoba mundur, tapi dia hanya tersenyum. Kamu sudah terikat, Dika. Tidak ada kematian bagimu. Hanya pengabdian. Lalu dia menempelkan jari telunjuknya ke dadaku. Dan sejak saat itu, hidupku bukan lagi milikku. Sejak malam aku dikubur dan dihidupkan kembali oleh Sekar, aku tahu hidupku tidak akan pernah sama lagi. Bukan hanya karena aku menyaksikan kematian dan kelahiran ulang kekuatan gaib, tapi karena aku sendiri, kini membawa bagian dari kekuatan itu di dalam tubuhku. Aku tidak bisa tidur. Setiap kali terpejam, aku melihat wajah Rina. Tapi bukan yang cantik seperti dulu. Wajahnya kini rusak, penuh luka, mata bolong, dan rambutnya menjulur seperti akar pohon tua. Dia tidak bicara, hanya menatapku, seolah marah karena aku telah membangkitkan anaknya. Kehidupan setelah kutukan Sekar kini muncul di klub tempatku bekerja. Bukan sebagai LC, tapi sebagai pemilik saham baru. Ia membeli sebagian besar kepemilikan tempat hiburan itu melalui orang-orang misterius. Semuanya terjadi cepat. Dalam waktu seminggu, dia sudah punya ruangan VIP pribadi, dan setiap malam, para tamu pria kaya antre untuk bertemu dengannya. Dan yang terjadi pada mereka, sama seperti yang dulu terjadi pada tamu-tamu Rina. Beberapa jatuh sakit, yang lain bangkrut, dan ada yang menghilang tanpa jejak. Tapi tidak ada yang bisa menuduhnya. Sekar sangat pandai bersandiwara. Ia lembut, menawan, dan wajahnya, bahkan lebih menggoda daripada ibunya. Tapi di balik senyum itu, aku tahu ada sesuatu yang jauh lebih jahat daripada yang pernah aku lihat. Dan aku, sekarang menjadi alatnya. Jadi tangan kanan dia memaksaku bekerja untuknya. Mengatur jadwal tamu, menyeleksi pria mana yang cukup layak untuk dijadikan tumbal. Dia menyebutnya pengabdian. Tapi sebenarnya, itu hanya cara lain untuk mengatakan, kau telah terikat, dan tidak bisa lari. Setiap kali aku menolak, rasa panas luar biasa menyerang tubuhku. Seperti tubuhku dibakar dari dalam. Dan setiap kali aku tunduk, rasa itu hilang, digantikan dengan semacam kenikmatan sesaat yang membuatku candu. Aku membenci diriku sendiri. Tapi tubuhku tidak mau melawan. Kematian demi kematian 3 bulan berlalu. Selama itu, 6 pria ditemukan mati mendadak setelah keluar dari ruang VIP Sekar. Sebagian tubuhnya membusuk seperti dikubur hidup-hidup. Tapi polisi tidak bisa menyentuhnya. Semua bukti bersih. Bahkan rekaman CCTV entah kenapa selalu terhapus di jam-jam kematian mereka. Yang membuatku makin takut, adalah mimpi. Sekar datang setiap malam, telanjang, dengan kulit keemasan. Ia duduk di atas tubuhku, dan setiap kali mimpi itu selesai, aku terbangun dengan jarum emas di bawah bantal. Jarum yang sama seperti yang dulu kulihat di tubuh Rina. Dan yang lebih menyeramkan, jarum itu mulai tertanam di tubuhku. 1 di dada. 1 di punggung. Tanpa rasa sakit. Tanpa luka. Tapi saat kulihat di cermin, jelas terlihat, dan tidak bisa dicabut. Pertemuan dengan Mbah Sarmi lagi dalam keputusasaan, aku kembali menghubungi Mbah Sarmi. Tapi rumahnya sudah kosong. Warga bilang dia menghilang beberapa minggu setelah aku datang.
Isinya hanya satu kalimat, susuk tidak bisa dicabut. Tapi bisa dipindahkan. Tumbal harus memilih sendiri. Itu artinya, satu-satunya cara agar aku bebas, adalah dengan menemukan orang yang bersedia menggantikan posisiku. Seseorang yang mau menerima susuk itu, dengan sadar. Dengan rela. Dan kalau aku tidak menemukan pengganti, aku akan terus membusuk pelan-pelan. Jarum-jarum emas itu akan terus tumbuh di tubuhku, sampai tubuh ini bukan lagi tubuh manusia. Lelaki yang salah suatu malam, aku bertemu seorang lelaki muda yang baru saja pindah ke Jakarta. Namanya Andi. Umurnya masih 20-an. Polos. Naif. Dia sering mampir ke bar, dan dia jatuh cinta pada Sekar hanya dalam sekali pandang. Aku tahu dia adalah orang yang tepat untuk dijadikan pengganti. Tapi saat aku melihat matanya, mata penuh harapan dan rasa cinta, hatiku berontak. Aku tahu betul seperti apa nasibnya kalau dia sampai masuk ke lingkaran Sekar. Tapi waktu semakin sedikit. Jarum-jarum di tubuhku sudah tumbuh jadi 7 jarum emas. Dan Sekar bilang, saat jumlahnya mencapai 9, aku akan sepenuhnya miliknya. Bukan hanya tubuh, tapi jiwaku. Selamanya. Hari-hariku tak lagi milik sendiri. Setiap detik terasa seperti hitungan mundur menuju kematian yang lebih buruk daripada mati. Bukan hilangnya napas, tapi hilangnya kendali atas tubuh dan jiwa. 7 jarum sudah menancap di tubuhku. 1 di dada. 1 di bahu kiri. 2 di punggung. 3 di sekitar paha. Mereka menyatu dengan daging. Tak terlihat oleh orang biasa. Tapi aku bisa merasakannya setiap kali aku tidur. Setiap malam, aku terbangun dengan tubuh yang makin berat, makin dingin, makin bukan milikku. Dan di tengah semua itu, Sekar tetap tersenyum. Ia semakin berkuasa. Semakin banyak pria yang datang padanya, semakin banyak tumbal yang ia serap. Wajahnya bersinar seperti dewi, tapi dengan mata sekelam sumur tua. Dia tahu waktuku hampir habis. Dan dia menunggu jarum ke-9 tertanam. Setelah itu, aku akan menjadi miliknya sepenuhnya. Jalan terakhir aku kembali bertemu Andi. Pemuda polos yang dulu pernah ingin kujadikan tumbal. Tapi kali ini aku tidak ingin mengorbankannya. Aku ingin memperingatkannya. Aku ceritakan semuanya. Tentang Rina. Tentang Sekar. Tentang susuk. Tentang kutukan. Awalnya dia mengira aku gila. Tapi saat aku menunjukkan 2 jarum yang bisa kulihat tertanam di kulitku dengan bantuan cermin dari ritual Banyuwangi, dia mulai percaya. Aku bisa bantu kamu, katanya. Aku kenal orang yang ngerti soal beginian. Di Sukabumi. Aku sempat ragu. Tapi ini mungkin satu-satunya jalan. Jadi kami berdua pergi ke Sukabumi keesokan malamnya. Naik mobil sewaan. Aku tidak tahu apa yang menanti, tapi setiap kali aku jauh dari Jakarta, jarum-jarum di tubuhku terasa lebih ringan. Seperti kekuatan Sekar melemah jika aku keluar dari wilayahnya. Dukun pemutus susuk. Kami tiba di rumah Pak Karsa, seorang dukun tua yang tinggal di lereng bukit. Orangnya kurus, mata cekung, tapi aura tubuhnya tenang. Meskipun matanya seperti bisa melihat langsung ke dalam jiwaku. Susuk yang kamu bawa ini bukan sekadar susuk, katanya pelan. Ini warisan dari leluhur gelap. Kalau tidak dihentikan, dia bisa menumbuhkan kekuatan yang cukup untuk menjadi makhluk abadi dari darah manusia. Kamu cuma wadah. Tapi kamu punya kesempatan terakhir. Aku menelan ludah. Apa yang harus saya lakukan? Ritual terakhir. Pemindahan. Tapi kamu harus melakukannya, bukan ke orang lain. Tapi ke asalnya. Sekar? Dia mengangguk. Kamu harus memaksanya menerima kembali semua jarum itu. Kalau berhasil, dia akan kembali jadi manusia biasa. Tapi kalau gagal, kamu akan jadi budaknya seumur hidup. Bahkan setelah mati. Aku tahu ini taruhan. Tapi aku tidak punya pilihan. Pak Karsa memberikan segenggam abu hitam, pisau ritual kecil dari tulang, dan cermin bundar yang dibungkus kain putih. Kamu harus buat dia bercermin, lalu bacakan mantra ini sambil tusukkan 1 jarummu ke darahnya. Setelah itu, semuanya akan berpacu.
Malam pemutusan aku kembali ke Jakarta. Sekar menyambutku seperti biasa, seolah tahu semua yang kulakukan. Dia bahkan tidak marah. Sudah selesai jalan-jalannya? Tanyanya sambil menyalakan rokok. Aku mengangguk. Di tanganku, aku genggam cermin bundar itu di balik jaket. Di saku, pisau tulang dan abu hitam. Kami bicara di ruang VIP. Hanya kami berdua. Aku memulai percakapan dengan tenang. Dan saat dia menatapku dengan penuh percaya diri, aku keluarkan cermin itu, dan arahkan ke wajahnya. Dia terdiam. Untuk sesaat, dia tak bisa memalingkan wajah. Dan aku, menusukkan satu jarum dari tubuhku ke ujung jari tangannya yang terdekat. Darah muncrat. Aku langsung bacakan mantranya dengan cepat. Apa yang kau tanam, kembalilah padamu. Apa yang kau hisap, keluarlah darimu. Dengan darahku, aku lepaskan diriku. Dengan cermin ini, kau lihat wajahmu sendiri. Sekar menjerit. Tubuhnya kejang. Jarum-jarum di tubuhku mulai mencabut sendiri satu persatu, seperti ditarik oleh magnet. Darah menetes dari matanya. Dia meronta-ronta, suaranya seperti anjing terluka. Aku Rina. Aku Rina. Aku tidak mati, teriaknya. Tiba-tiba wajahnya berubah jadi wajah Rina. Wajah ibunya. Dan di saat terakhir, semua lilin di ruangan padam. Gelap total. Aku pingsan. Setelah semua itu aku bangun di rumah sakit. Sudah 2 hari aku tak sadarkan diri. Dan yang membuatku terdiam, adalah kabar dari manajer klub. Sekar ditemukan tewas malam itu. Tubuhnya telanjang, penuh lubang kecil bekas jarum emas. Tidak ada darah, tidak ada luka lain. Dan yang paling aneh, wajahnya berubah-ubah. Dokter forensik tidak bisa mencocokkannya dengan data siapapun. Aku diperiksa polisi, tapi dilepaskan. Tidak ada bukti apapun. Semua rekaman malam itu hilang.